kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya menggunakan masker kan karena rada sedikit batuk. Aku ada hal-hal yang menular gitu ya, apalagi dekat Kang Sali gitu kan. Yang saya hormati Kang Sali Iskandar, selaku Ketua Pembina Yayasan Agung Asali, yang menaungi banyak sekali bukan perguruan tinggi tapi pendidikan, mulai pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi. Yang saya hormati para kolega dari ABPTSI dan dari perguruan tinggi, serta yang saya banggakan para dosen, adik-adik mahasiswa, khususnya baik itu yang di prodi agroteknologi maupun yang di prodi lain. Saya cukup bangga ya dengan acara panen raya hari ini. Yang pertama saya ingin memberikan apresiasi terlebih dahulu. Ini sebetulnya hal yang ditunggu-tunggu. Jadi saya sering mengatakan kampus itu jangan jadi menara gading. Walaupun kadang-kadang kampus negeri swasta itu banyak yang hanya menjadi menara gading. Nah, oleh karena itu melalui program Kampus Merdeka itu betul-betul didorong dosen dan mahasiswa itu terjun. Nah, ini kebetulan agroteknologi. Kemarin saya ke Korea Pak, banyak beberapa industri tekstil, bahkan di Jawa Barat ini rupanya banyak sekali industri tekstil. Mereka itu mendambakan juga ada mahasiswa yang bisa magang. Saya bilang banyak sekali gitu kalau butuh yang akuntansi begitu ya, butuh akuntansi untuk melakukan pengelolaan bagaimana atau membantu pengelolaan di industri ya, atau sebaliknya belajar itu boleh. Dan saya bilang kalau itu kerjasama itu 20 SKS penuh. Nah, terkadang saya melihat di perguruan tinggi masih setengah-setengah. Jadi dilepas tapi masih suruh bolak-balik ke kampus. Atau saya kadang-kadang saya melihat mahasiswanya yang kepengen bolak-balik begitu. Nah, sehingga dapatnya tidak utuh. Nah, ini ada wahana, ya kan? Ada wahana untuk penerapan agroteknologi ini, ya. Khususnya prodi agroteknologi. Bahkan yang boleh kuliah di sini mestinya kuliah di lapangan ini bukan hanya prodi agroteknologi, katakanlah prodi pemasaran, bagaimana membuat digital marketingnya, ya, dari produk-produk yang ada dibuat digital marketingnya. Yang agroteknologi saya kira bagus ya, ini tahap awal begitu ya, apalagi kalau semakin banyak belajar referensi, katakanlah ya, apa menanamnya itu menanam tanaman yang punya nilai jual tinggi ya, atau punya pasar bagus. Kang Sali kan punya sekolah-sekolah gitu ya, mungkin bagus juga ada ide nih. Kalau sekarang itu kan souvenir orang souvenir itu barang yang jadi begitu ya, kadang-kadang karangan bunga yang itu mungkin saya ini berpikir tidak terlalu bermanfaat. Tapi kalau souvenir, misal souvenir pernikahan gitu ya, itu buah-buahan gitu ya, buah-buahan karya produk sendiri bagus gitu ya. Tapi dikemas yang bagus. Nah, itu satu ide yang menarik ya. Nah, ini juga demikian. Nah, sekarang nanti kita lihat kan tanamannya ada mentimun dan macam-macam. Nanti mungkin ada yang mempolakan. Jadi jangan hanya sekedar menanam begitu, tapi difikirkan tanaman ini yang mudah terjual, yang punya added value tinggi apa, atau yang punya tingkat kesulitan penanamannya juga tinggi. Nah, itu makin bergerak ke sana sehingga adik-adik mahasiswa itu satu semester itu betul-betul bisa fokus gitu ya. Tapi jangan lupa selalu didampingi oleh dosen. Dan saya juga titip dalam proses pembelajarannya itu diambil bukti-buktinya ya. Tetap misal ada absensinya dibuat begitu ya, kemudian itu terdata dengan baik di
sistem kartu rencana studinya, begitu ya. Jangan pokoknya bergerak saja tanpa dilengkapi dengan aspek administrasi yang baik. Nah, itu saya titip ya. Nah, apresiasi saya yang kedua, ini lokasinya potensial cukup luas kan. Jadi sementara ini menjadi kampus yang menjadi tempat pakai. Nanti suatu momen kalau ini bisa diakselerasi gitu ya, dengan telah mendapatkan banyak amanah begitu ya dari orang-orang yang menitipkan wakaf dan lain sebagainya. Ini kalau bangunannya sudah cepat jadi, justru ini bisa menjadi kampus utama begitu, karena lokasinya sudah memenuhi 10.000-nya di sini. Apalagi kalau di sekelilingnya juga bisa di. Nah, saya ingin kalau boleh ikut sharing gitu Kang Sari, pengembangan kampus itu nuansa agronya itu juga jangan hilang. Ya memang mungkin dari sisi ekonomis bisa jadi kurang terlalu ekonomis. Kemudian yang ketiga, jujur saya ketika di WA Kang Sali itu saya langsung merespon, saya suka karena saya juga sama berbackground dari anak petani dan memang kerja-kerja di lapangan itu saya suka ya, terutama melatih adik-adik mahasiswa ya supaya adik-adik ini tidak alergi dengan panas sinar matahari begitu ya. Ini vitamin yang luar biasa ini, hari ini kita cerah meskipun di bulan puasa gitu ya, tapi ini menunjukkan awal kerja keras dari adik-adik. Nanti kita lihat hasil panennya. Kemudian kalau sudah panen dievaluasi apa yang kurang. Nah, catatan-catatan evaluasi itu nanti harus diberikan kepada yang melanjutkan. Kan mahasiswa ini per semester mungkin berganti. Nah, itu catatan-catatan atau logbook pertaniannya itu juga harus diberikan. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Untuk yang selanjutnya saya juga menitipkan pengelolaan perguruan tinggi itu harus betul-betul serapih mungkin, setaat azas mungkin. Dan insya Allah anytime LLDT kan selalu siap. Mungkin tidak dengan saya, dengan teman-teman di LLDT semuanya, insya Allah ritmenya sudah sama, terbuka untuk saling kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang ragu gitu ya terkait dengan penyelenggaraan kampus, itu kita juga sangat terbuka. Terus adik-adik juga bisa kritis di kampus masing-masing. Jadi ketika sudah jadi mahasiswa baru katakanlah masuk di bulan Agustus akhir atau awal September, Oktober itu sudah mulai cek data PDDikti. Data saya ada tidak di PDDikti? Kalau belum ada, minta. Kenapa belum ada? Khawatir terlewat. Nah, itu untuk apa? Untuk kepentingan adik-adik di masa yang sangat panjang ke depan. Ya, ini kemarin Pak Polisi kita dapat surat dari Polda Riau. Jadi ada pengaduan, ya biasa. Ini kan menjelang tahun politik. Jadi ada yang mendaftar, dicek-cek di PDDikti tidak ada. Ini ada ini ijazah begitu kan. Dulu diluluskan di salah satu perguruan tinggi kita yang mohon maaf sudah tidak beroperasi lagi. Nah, akhirnya ya itu biasa yang melaporkan ya kompetitornya dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu keberadaan di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi ini yang hadir di sini saya juga titip kita sama-sama jaga betul itu. Kelihatannya sepele. Kadang-kadang itu diserahkan saja ke operator. Itu menurut saya keliru besar. Jadi semuanya harus open, ya, harus open terhadap penyelenggaraan pendidikan yang tertib. Ya, tertib, begitu semuanya sudah tertib, pasti semuanya akan berjalan dengan baik ya. Kita nggak mungkin akan berbicara mutu kalau dasarnya saja tidak tertib. Karena itu Bang Sali sebagai salah satu sahabat baik kami, titip juga disuarakan ke teman-teman ABPDSI ya, pesannya seperti itu. Kemudian kuliah-kuliah yang di lapangan itu sangat didorong ya. Jadi hari ini mungkin bagaimana membangun
agroteknopark sendiri, ya, ataupun membangun budidaya atau penanaman tanaman, tapi setelah ini jangan cukup di sini, ya. Begitu ini sudah berhasil, teknik pengemasan pemasarannya dan lain sebagainya itu juga terus dikembangkan sehingga tanah-tanah termanfaatkan dengan baik. Ini sepertinya baru yang sini yang termanfaatkan, ya kan. Yang sebelah ini juga bisa dimanfaatkan. Semakin banyak yang terlibat semakin baik. Dan adik-adik mahasiswa saya titip namanya ini pertanian ini, ya. Kemarin waktu di Korea itu luar biasa, mereka lahan terbatas tapi sungguh-sungguh. Nah, kita lahan ada, coba buat model-model yang terbaik. Percayalah kalau adik-adik lulus dari agroteknologi itu ke depan potensinya sangat bagus. Tapi cara berpikirnya bukan hanya menjadi pekerja, tetapi bagaimana menjadi seorang pengusaha pertanian. Dan ini sangat menjanjikan kalau kita menemukan tata caranya. Termasuk bagaimana mencari nutrisi untuk pemupukan. Ya tidak sembarangan. Misal dari semua pupuk kandang dimasukkan, ya harus diukur itu. Nanti kalau semuanya dimasukkan panas justru mati. Diukur. Nah, diukur kemudian dites, ya, kandungan nutrisinya baru dipupuk. Dan itulah kelebihannya kalau dari perguruan tinggi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kedatangan kami di sini tidak menjadi beban Kang Sali, tetapi justru membuat semangat kita semua bahwa kita memberikan perhatian untuk di semua lini, ya. Bukan kita hanya perhatian di gedung-gedungnya saja, tetapi perhatian kepada perguruan tinggi yang memang memberikan ruang untuk agro teknologi seperti ini. Kemarin di Bogor juga ada salah satu perguruan tinggi, saya baru ditunjukin fotonya kan, saya pengen ke situ, saya bilang, tapi agak jauh Pak, nggak apa-apa agak jauh gitu. Justru itu yang bagi saya menarik, punya lahan-lahan yang bisa dioptimalkan untuk mahasiswa berkarya itu akan sangat baik, saya kira. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka panen raya sayur mayur dari Universitas Sali Alaitam yang dikembangkan oleh para dosen dan mahasiswa Universitas Sali Alaitam secara resmi kita buka. Terima kasih, semangat selalu. Coba perhatikan kami di sini-sini kena sinar matahari oke saja. Nah, adik-adik harus lebih oke, ya, masih muda, ya. Jangan begini-begini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.